Ya kembali apa kabar Indonesia Malam dan kembali saya bertanya kepada Pak Denny. Pak Denny, ada kritikan sederhana lah dari masyarakat bahwa terkait mengenai SOP. Kenapa pada saat kejadian banyak warga binaan berada di kamar lapas masing-masing? Kenapa tidak seperti dibuka saja biar mereka bisa menyelamatkan diri? Tapi ternyata faktanya petugas lapas hanya menyelamatkan sesuai dengan kapasitas mereka, 20-an karena kapasitas petugas lapas hanya 12 orang. Bagaimana Pak Denny melihatnya? Iya tadi minta maaf, saya termasuk harus melakukan otokritik karena pada saat kami mendapat keamanan sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM 3 tahun, upaya kami untuk melakukan reformasi mendasar di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu boleh dikatakan belum selesai dan akhirnya belum berhasil. Itu otokritik kepada saya sendiri. Karena akar masalahnya itu banyak begitu. Sistem penegakan hukum kita yang masih menjadikan hukum transaksional, jual beli, sehingga kemudian orang-orang yang tidak harus masuk penjara dan seterusnya, dan akhirnya over kapasitas menurunkan banyak masalah, termasuk tadi persoalan-persoalan bahwa pengawasan tidak efektif karena jumlah yang mengawasi dengan napinya tidak sebanding, kemudian fasilitas tidak sesuai, anggaran yang ada kemudian juga tidak mencukupi, tidak memadai. Kalau kita ingin memasang pintu penjara yang otomatis, itu anggarannya tidak ada, Mbak. Orang pasang CCTV aja rata-rata rusak. Jadi itu banyak hal sih, karena mungkin CCTV-nya memang tidak dengan kualitas baik, atau juga ada kekhawatiran dirusak karena tidak ingin diawasi. Jadi sistem penjara kita dengan segala hormat, ini sistem yang relatif fail sekarang. Sistem yang relatif gagal. Apa yang dicita-citakan bahwa itu menjadi sarana pembinaan, sarana pemasyarakatan, itu tidak berjalan, banyak SOP yang tidak berjalan, karena yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai SOP. Tidak sesuai, bagaimana bisa sesuai kalau ada lapas yang selnya hanya diisi 2 orang, bisa diisi 3 orang, itu kemudian diisi 20 orang. Baik. Jadi semua sistem yang lain tidak berjalan, pengawasan tidak berjalan, pembinaan tidak berjalan. Jadi kita memang harus melakukan reformasi mendasar sekali untuk sistem pemasyarakatan kita. Baik, kemudian saya ke Pak Johan Budi. Pak Johan Budi, saya sebenarnya secara pribadi pernah berkunjung ke lapas kelas 1 Tangerang ini. Dan bayangan saya adalah bagaimana ya menjaga ribuan warga binaan sementara petugas lapasnya hanya beberapa. Kita kan juga harus melihat dari 2 sisi ya, bahwa mereka juga tidak mudah untuk menjaga supaya tidak kabur, tidak terjadi kebakaran. Bagaimana kemudian Pak Johan Budi melihatnya? Ya, jadi seperti di awal saya sampaikan ya, persoalan utama tadi kan over capacity tadi, yang kemudian dengan over capacity akhirnya merembet ke persoalan-persoalan yang lain ya. Begitu nambah tahanan, anggaran juga harus tambah juga, tidak hanya untuk membangun gedungnya sendiri, tapi juga kan mereka perlu makan kan, perlu anggaran untuk makan para warga binaan. Menurut saya gini, tadi di awal saya sampaikan persoalan, mulai kita udah tahu ya, dan solusinya pun juga sudah tahu sebenarnya. Cuman itu tadi persoalannya kan soal prioritas tadi, anggaran itu. Tadi disampaikan anggaran untuk itu sangat minim, tidak ada, apalagi dalam kaitan dengan pengawasan. Nah, menurut saya membetulkan atau membenahi persoalan ini jangan parsial gitu. Tadi di awal juga saya sampaikan ketika berkunjung bagaimana mungkin kapasitas tahanan itu ada yang sampai 70-80% itu diisi oleh narkoba. Saya yakin itu adalah kebanyakan adalah pengguna ya, bukan bandar ya. Nah, sejak awal seharusnya komitmen perubahan itu tidak hanya dilakukan oleh Kumham saja dalam konteks menyediakan ruang tahanan atau lapasnya, tapi juga bagaimana penegak hukum dalam hal ini ya, apakah itu polisi, apakah itu jaksa, apakah itu termasuk hakimnya sendiri ya, ketika ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan narkoba. Undang-undangannya pun juga sebenarnya sudah ada ya, bahwa pengguna itu direhabilitasi ya. Apalagi
kalau pengguna itu kemudian ditahan di dalam lapas, bukannya sembuh saya kira, tapi akan menjadi. Jadi menurut saya solusinya adalah secara tidak parsial. Jadi harus ada komitmen bersama, ya, tidak hanya Kumham saya kira, juga penegak hukum yang lain. Yang kedua, ada beberapa usulan yang dulu yang pernah disampaikan ketika saya masih di KPK, gimana kalau tahanan korupsi itu disatukan gitu ya, apakah itu di Nusa Kambangan atau di tempat yang lain ya, yang benar-benar dihitung. Di sisi yang lain, upaya-upaya itu juga tidak banyak sekali yang tidak setuju waktu itu ya. Belum lagi juga kita sering mendapati berita ada ruang-ruang khusus ya, yang bisa quote-unquote dinikmati oleh narapidana ya. Dan kemudian karena dia membayar sesuatu, yang kemudian dapat tempat yang jauh dari yang disebut dengan penjara gitu ya. Jadi karena dia punya itu juga harus dibenahi. Jadi membenahi over capacity tadi yang sumber utama tadi, itu rentetannya membenahi banyak hal gitu. Termasuk pengawasan tadi saya kira. Sekarang saya terakhir ke Bang Nasir Jamil, bahwa dengan kejadian ini apa yang bisa Abang sampaikan untuk ya anggota DPR mungkin lebih progresif. Kalau masalahnya adalah bangunan gedung, oke, didorong untuk ada permajaan. Kalau masalahnya kemudian adalah mengenai anggaran, disetujui lah oleh DPR. Ini bagaimana, Bang? Begini, memang mengelola lembaga pemasyarakatan itu ngeri-ngeri sedap. Ya, kadang-kadang ada benturan antara perasaan dan peraturan. Tapi memang kita harus evaluasi ini, kasus ini. Karena seperti saya katakan tadi bahwa sejak 2016 sampai sekarang ada kejadian. Ya. Nah karena itu tidak tertutup kemungkinan, walaupun tidak kita inginkan bahwa ke depan bisa saja terjadi seperti ini kalau kita tidak mengevaluasi secara kritis. Nah karena itu harus kita evaluasi misalnya regulasinya, kemudian aparat yang ada di dalamnya, kemudian sarana dan prasarana, dan kemudian juga budaya hukum di kalangan narapidana atau warga binaan. Nah karena itu memang sudah saatnya kemudian Kementerian Teknis ya itu harus mengevaluasi bangunan-bangunan yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait lembaga pemasyarakatan, apakah memang bangunan layak atau tidak. Dan tentu ini akan bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melihat apakah bangunan ini memang sudah memiliki strategi keamanan. Ya, kalau ada kejadian Postmeyer misalnya, kebakaran besar, apakah kemudian kita bisa menyelamatkan warga binaan di dalamnya. Nah selama ini kan belum seperti itu. Nah misalnya sel-sel yang terkunci, bagaimana ke depan ketika ada kebakaran besar seperti di Tangerang ini, ada satu sistem yang kemudian langsung secara otomatis membuka pintu itu ya, dan kemudian mereka berlari ke suatu tempat dan itu menjadi tempat yang aman dan mereka tidak akan bisa kabur dari tempat itu. Nah ini yang harus dievaluasi. Nah karena itu kami juga ke depan terkait soal pembangunan lembaga pemasyarakatan untuk mengurangi over capacity, kita juga akan melihat bagaimana manajemen pengelolaan lembaga pemasyarakatan, meskipun itu sudah ada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Bang Nasir Jamil, terima kasih Pak Denny Indrayana, terima kasih Pak Johan Budi. Ini masih awal karena investigasi akan terus berlanjut. Kita tunggu nanti bagaimana hasil investigasi dan juga pasti perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita harapkan peristiwa ini tidak terulang kembali.